Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, bersama rekan dua BK Subuhan. Subuh pagi ini kita kehadiran tamu Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid. Insyaallah akan berikan tausiahnya secara langsung, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Langsung saja waktu dan tempatnya, silakan. Salawat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfiru bihi al-qurab wa tubda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yataskal jamalu biwajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nabatin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Tuan Masjid, Wakil Masjid ini, bendahara masjid ini, pengurus masjid ini, serta orang-orang yang ibadah di dalam masjid ini, semoga Allah panjangkan umurnya. Semoga Allah berikan rahmat kepada mereka. Semoga Allah turunkan cahaya dan membersihkan hati kita dan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita sama-sama berkumpul dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, memberikan sesuatu anugerah kepada kita. Bagi orang-orang yang tidak pernah melepaskan ibadahnya, bagi orang-orang yang tidak pernah jauh dari Allah, orang-orang yang dekat dengan baginda Muhammad SAW. Man tajarraba fatajarraba alaihi al-habib al-Mustafa. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Nabi, cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, insyaAllah kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u man ahab. Kepada siapa yang mereka cintai? Kalau mereka cinta dengan orang soleh, mereka cinta dengan ulama, mereka cinta dengan para kiai dan para habaib, mereka cinta kepada orang-orang ahli ibadah, kumpul bersama mereka. Fata'ajjaba lahu du'a'u inda man kuntu lahu indallah a'lal darajat. Bagi orang-orang yang senang memandang ulama, orang-orang yang senang memandang wajah orang saleh, maka insya Allah mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Kenapa demikian? Karena di tempat seperti inilah turunkan rahmat Allah, tempat diturunkan keberkahan oleh Allah. Karena hadirnya kalian di tempat, ada apa? Agar kalian semua dirindukan oleh baginda Muhammad SAW. Karena ilmu itu adalah mahal. Sampai Nabi berkata, carilah ilmu itu mulai kamu lahir sampai masuk dalam tanah, sampai mati. Saking wajibnya orang mencari ilmu, ada apa? Ada pegangan, ada tuntunan, ada penjagaan di setiap gerak-gerik manusia daripada hamba Allah.
Makanya orang soleh itu ilmunya Masya Allah. Makin tinggi ilmunya makin tawar, makin rendah hatinya. Seperti padi, makin berisi makin turun, makin turun. Karena sekarang banyak orang-orang yang punya ilmu tapi tidak punya akhlak, tidak punya daripada yang diajarkan tentang kecahayaan ilmu tersebut. Makanya Imam Ali itu kenapa dikatakan babul ilmu? Kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Ana madinatul ilmi wa Ali babuha." Aku ini kotanya ilmu, kata Nabi. Tapi pintunya ilmu kalau masuk dari pintu lewati Imam Ali karamallahu wajhah. Sampai-sampai Imam Ali dikatakan karamallahu wajhah dijuluki oleh baginda Muhammad. Kenapa? Saking indahnya wajahnya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib mulai kecil tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Dan kalau kita beda, mandinya tahu sendiri. Imam Ali tidak, saking indahnya wajahnya, matanya, ilmunya, sampai-sampai dia mengarang kitab. Itu Imam Ali kalau mengarang tafsirkan huruf ba, menafsirkan huruf ba saja, itu bisa sampai onta 99 onta penuh dengan kitab kiri kanan. Itu tafsiran ba. Kalau Imam Ali, saking kuasa itu Imam Ali. Kenapa dikatakan? Iya, karena penjagaan ilmu harus betul-betul kita tanamkan. Apa saja kita lakukan, ilmu bergabah. Jangan gibah, jangan riak, jangan gosip, jangan ngomongin orang, jangan hina orang. Ilmu bergabah. Karena dijaga kita. Sedangkan harta kita jaga. Takut kehilangan kendaraan, takut kehilangan uang, takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, betul? Takut hilang pangkat. Tuhan, al-ilmu yazidul wa malu yanqus. Ilmu itu makin kita cari, makin bertambah, makin bertambah. Makanya siapkan pulpen dan kertas tulis madza qala ulama'ina. Apa yang dikatakan orang-orang soleh. Sebab setiap perkataan orang soleh itu bermanfaat bagi untuk kita. Karena orang soleh itu memandang wajah orang-orang yang iman, memandang orang-orang yang dicintai oleh Allah, memandang para kiai, memandang para habaib, memandang para aulia, memandang para syuhada, memandang para anbiya. Ini kalau mandang orang nazar ilaihya. Barang siapa yang memandang orang soleh, dan orang itu pernah memandang wajah gurunya, guru pernah memandang gurunya, sampai memandang siapa? Baginda Muhammad sallallahu. Itu makin bertambah dan tidak akan pernah berkurang dan akan bermanfaat untuk kita, penjagaan untuk kita. Sedangkan harta berkurang, makin kita dapat, makin dikeluarkan habis dan tidak akan mendapat manfaat kepada kita harta itu. Dan Allah tidak memandang kita apa tentang harta. Allah tidak melihat. Inna Allah la yadru ila qaumin. Inna Allah la yadru ila ashabikum wa la a'malikum walakin Allah yadru ila qulubikum. Allah tidak memandang kita punya rupa dan tidak. Bukan itu dipandang sama Allah. Cakepnya, kayanya, tinggi jabatannya, hebat, penguasa. Bukan itu dipandang Allah. Apa yang dipandang oleh Allah? Hati. Ini hati. Inna Allah yadru ila qulub. Hati ini dipandang oleh Allah. Kalau ini sudah suci bersih, ibadah kita insya Allah tenang, khusyuk. Ibadah kita menjadi bahagia. Keluarga kita menjadi sakinah wa rahmah. Kenapa hati? Senang sama orang, senyum, ketemu sama muslim, menyapa, assalamualaikum. Itu sifat orang muslim. Orang bertakwa kepada Allah. Makanya orang beriman itu derajatnya tinggi sekali. Ada Islam, ada orang beriman. Kalau orang Islam itu belum tentu beriman, ya. Banyak orang Islam, banyak. Di Indonesia ini paling banyak orang Islam. Tapi belum tentu mereka beriman. Islam gak sholat, Islam gak puasa, Islam gak pernah sedekah, Islam tidak bakti sama orang tua.
Islam tidak pernah salat berjamaah, apalagi bermaulid, ya. Baca salawat. Nah, Islam apa? Islam apa namanya? Islam KTP. Namanya saja Islam KTP. Tapi perilakunya bukan Islam. Tapi orang beriman sudah tentu Islam. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilu shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa an dzalika liman khasyya rabbah. Hai orang-orang beriman, yang berkata ini Allah yang menciptakan kita, yang memberi kalian diberikan kenikmatan tidak ada pernah batas. Allah tidak pernah cabut kenikmatan kepada kita. Banyak begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita, mulai harta, kesehatan, apalagi banyak. Tetapi manusia itu sendiri yang tidak memakai ilmu tentang bersyukuran, mereka tidak mau pakai. Mereka tidak pernah mengucap, hanya Islam saja tidak pernah mengucap syukur. Tapi kalau beriman, ya kata-kata Allah, syukur. Karena orang beriman itu dibahagiakan dunia, sudah dijamin. Dudukan paling tertinggi orang bertakwa. Aku bisa bedakan kalian, kata Allah, dengan ketakwaan. Dan orang beriman itu dibalas apa? Surga. Siapa tidak mau masuk surga? Semua kita ingin masuk surga. Tetapi dalam surga itu ada siapa? Ada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau derajat orang sufi, ahli tasawuf, dia tidak mau surga kalau tidak ada Nabi Muhammad. Di mana ada Nabi dalam surga itu dia mau masuk dalam surga. Banyak orang masuk surga saja, tapi tanpa Nabi Muhammad. Saya ingin masuk surga. Banyak yang saya ingin surga, tapi dia tidak ingin ada Nabi Muhammad. Tapi kalau orang bertakwa, beriman, orang yang ahli ibadah pada Allah, saya tidak mau masuk surga kalau tidak ada Nabi Muhammad dalam surga itu. Alhamdulillah. Nikmat paling besar adalah menatap wajah Nabi, apalagi berjumpa dengan Maha Pencipta. Nah itu dia. Orang beriman, Allah berikan surga. Kenapa Allah berikan kenikmatan dalam surga? Kenapa Allah berikan orang-orang beriman ke derajat yang paling tertinggi? Kenapa? Zalika liman khasyya rabbah. Karena seperti dia malam kita bangun tahajud, sujud 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau salat sunnah kita di tengah malam 6 rakaat paling banyak, 8 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin, siapa itu Imam Ali Zainal Abidin? Anak daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya bapak namanya Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah Az-Zahra, ibu bapaknya Fatimah Rasul SAW, cucu dari Muhammad. Ali Zainal Abidin, maaf, sholat sunnahnya saja 1000 rakaat. Kita ada 1000 rakaat. Apa yang kita banggakan pada diri kita ini? Haji kita 10 kali. Ibadah kita tiap subuh berjamaah. Apa? Tidak ada bisa kita banggakan. Sedangkan orang-orang yang dekat dengan Allah, sholat sunnah saja 1000 rakaat luar biasa hebatnya. Anaknya Ali bin Abidin, Ja'far Sadiq, Muhammad Al-Baqir, ibadah mereka semua seperti ayah mereka, kaki datuk mereka. Kita ini jauh. Bahkan tarwi saja, maaf beri maaf, tarwi 8 rakaat. Yang mana lebih cepat sholatnya di sini saya datang, lama, malas. Nah kita di Hadramaut, Yaman Selatan, itu waktu sholat tarwi 21 rakaat baca 2 juz. Nikmat. Apalagi yang Imam Habib Umar. Antum kenal Habib Umar kan? Sholat yang Imam Habib Umar. Setiap dia takbir, setiap baca Al-Qur'annya, semua ketika dia baca tentang azab Allah, tentang azab kubur, 1 demi 1 dari murid Habib Umar berjatuhan. Karena apa? Saking takutnya dengan ayat tersebut. Apa yang diucapkan oleh Allah? Allah. Kalau salat sunnah tidak berjalan cara takut, itu nggak apa-apa, nggak batal sholat. Kalau wajib seperti sholat subuh, batal. Kalau berteriak nggak bisa, beda. Sholat sunnah itu bebas. Karena takutnya dasarnya ayat Allah yang dikatakan kepada hambanya. Setelah
baca 21 rakaat, salat 21 rakaat, baca 2 juz. Selesai salat tarawih, pindah ke masjid lain, Masjid Nur, 21 rakaat, baca 2 juz. Sampai jam berapa? Orang sembahyang di Hadramaut sampai 4:30 subuh. Salat tarawihnya. Kita di sini berapa rakaat? Sangatlah jauh ibadah kita kepada mereka. Itu orang-orang zaman sekarang yang ada di Hadramaut. Bagaimana zaman dahulu ibadahnya? Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Ini berbicara tentang keilmuan mereka, yang usah ditanyakan. 33 tahun sholat sunnah 1 rakaat hatam Al-Quran 30 juz. Baru rakaat pertama hatam Al-Quran 30 juz. Bagaimana rakaat kedua? Berarti 2 juz hatam. Kita ini baru ayat yang panjang sedikit. Amma yatasaalun, gambaran kita punya berapa paham ini apa yang benarnya ayatnya. Sudah tak bisa. Mereka yang ibadah 33 tahun Habib Abdurrahman As-Segaf tidak tidur siang dan malam. Kita paling banyak tidurnya 8 jam. Dan ada yang 10 jam tidurnya. Bahkan ada yang tidur lebih hebat lagi. Pagi dia tidur bangun jam 5 jam 6 subuh, sholat terlambat. Tidur lagi jam 6, lanjut sampai sore. Ini manusia atau binatang ini? Mereka tidak tidur siang dan malam. Habib As-Segaf muridnya berkata, "Ya Habib, mengapa kau tidak tidur siang dan malam selama 33 tahun?" Apa kata beliau? Bagaimana aku bisa tidur? Aku balik ke kanan, aku melihat surganya Allah. Aku balik ke kiri, aku melihat nerakanya Allah. Ketika aku dalam riwayat ketika aku mengangkat tangan kepala di atas, aku melihat arsy Allah. Orang-orang ibadah. Kalau kita, ya Allah. Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, datuk anak kakek saya sendiri. Saya ini Al-Habib. Kakek saya bernama Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi panjang, tambah pulang sampai Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini ditarik itu desa kecil. Masjidnya ada 400. Di Hadramaut Tarim itu ada 400 masjid. Dan beliau ini Syekh Abu Bakar bin Salim setiap subuh jam 2 malam dia tuangkan air di bak supaya orang bisa mendapatkan wudhu. Tidak seperti kita pakai keran masuk jalan air. Ini tidak dulu, tidak diatur tidak. Diambil air, siram, kasih isi bak air untuk orang berwudhu. Ini ada 400 masjid, dia isi baknya semua di masjid itu setiap hari. Saya akan misalnya sholat subuh dengan wudhu isya. Hebatnya. Sholat subuh Pak, tapi wudhunya tidak pakai isya. Wudhunya pakai sholat isya. Dia sholat subuh, tidak pernah bangun, tapi tidak tidur. Kalau kita duhur berwudhu, asar berwudhu, maghrib berwudhu, isya berwudhu, subuh berwudhu, tiap hari kita berwudhu. Mereka tidak. Kenapa? Karena kecintaan dia kepada Allah begitu dekat, sehingga ketika takbir dia sholat Allahu Akbar, dia sudah hilangkan dunianya. Tidak ada dalam hatinya tentang dunia, hanya Allah di hadapannya. Coba lihat ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku sujud. Yang berbicara ini hamba dengan Tuhan. Makanya kalau kita sholat jangan pikirkan sembarangan. Allahu Akbar. Ya, kunci saya di mana tadi simpan? Kunci motor di mana simpan tadi? Ya, lupa matikan kompor. Ya Allah, anakku belum bangun. Masih banyak pikiran dunia. Kalau yang orang-orang soleh tidak langsung takbir Allahu Akbar, hilang dunia, hanya Allah di hadapannya. Kenapa khusyuan? Imam Haddad, Habibullah bin Ali Muhammad Haddad, takbir Allahu Akbar di depannya Ka'bah. Ada di sini begitu. Jauh jauh-jauh. Guru tua, tapi tidak kenal guru tua. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di kota Bali. Salat tidak ada. Banyak sekali goyangnya. Oh,
nangis dalam sholat sunnah, bukan wajib ya. Nangis, ya Allah. Kenapa? Tahu tentang ilmu, mengerti tentang ilmu, penjagaan tentang ilmu, sehingga mereka takut kepada Allah dimanapun dia berada, selalu terjaga. Jadi kita bisa seperti ini. Kenapa bisa mereka seperti ini? Karena ada kemauan untuk melawan nafsu. Ini yang merusak kita semua. Nafsu. Dua yang membuat kita, syaitan dan nafsu. Makanya sebelum sholat, sebelum kita mulai sholat, baca apa? Auzubillahi bin nas 7 kali. Dada kanan ini pegang di dada kita ini. Baca Auzubillahi bin nas 7 kali. Untuk apa? Supaya tidak was-was, tidak digoda oleh syaitan. Auzubillahi bin nas malikin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi suduri minal jinnati wan nas. Baca, karena itu amalan orang-orang soleh, amalan guru saya Habib Umar. Mereka melakukan seperti itu apa? Karena tahu ilmu, mempelajari tentang ilmu. Di mana saja dia dapatkan ilmu. Orang mencari ilmu dulu itu beda, jauh, naik gunung turun gunung, orang-orang dulu jalan kaki. Dan seperti kita di masjid sudah dapat ilmu, rumahnya dekat, masuk masjid dikasih ilmu. Apa makanan ruh kita? Ini kalau batin dan zahir jasad ini makanannya nasi, ya, biar kenyang supaya biar ibadah kuat. Tapi makanannya ruh apa? Ini ilmu, Al-Quran, baca Quran, kenyangkan hidupnya ruh. Makanya hadis Abu Bakar Muhammad As-Sikab, khalwatnya di dalam kamarnya itu sepanjang 40 tahun. 15 tahun. Dia kalau dalam kamar, tidak pernah keluar dari kamarnya selama 15 tahun. Ibadah kepada Allah, susu, Masya Allah. Sampai pembantunya berkata, ya Habib, mengapa gamis-gamismu ini, pakaian ini bercahaya semua? Saya tidak mampu mencucikan, begitu indahnya. Bahkan roti yang di dalam kamarnya tidak dimakan karena kekenyangan dengan ruhnya. Cahayanya luar biasa. Cara menghilangkan ruh yang kebanyakan ruh itu cahaya dengan apa? Orang yang suka merokok. Itu kalau menghilangkan ruh cahaya, yang merokok hilang cahaya. Rokok itu menghilangkan cahaya. Orang soleh itu begitu, tidak kuat yang cahaya pun, sehingga tidak tenggelam kepada Allah. Ketika dia tenggelam, dia tidak kuat menahan itu, diambil rokok 3 batang, dia bisa kayak orang gila, orang stres. Padahal tidak, mengurangi cahayanya begitu banyak yang diberikan oleh Allah. Makanya kalau kita merokok, hilang cahaya sedikit-sedikit. Jadi kalau orang tidak mengerti, rokok ini apa ya, menjalankan pikiran tenang, bisa kerja cepat, jangan rokok terbuka semua pikiran. Itu pikiran kita. Makanya ilmu harus kita tahu. Wal ilmu yahkum wal amru mahkum. Ilmu itu menghukum. Apa contohnya? Kalau orang mencuri dihukumi. Siapa menghukumi? Ilmu. Hakim punya ilmu. Yang dihukumi orang yang melanggar perintah, orang yang melanggar hukum. Yang menghukumi orang berilmu. Yang dihukumi orang yang tidak punya ilmu. Makanya carilah ilmu itu mulai kita lahir, belajar. Untuk lima walau bizin, cari ilmu itu walaupun di negeri Cina itu kejauhan. Sekarang di Indonesia sudah banyak ulama, banyak kiai, banyak habaib. Belajar Islam, nggak mau belajar, nggak tahu tentang rukun sholat, nggak ngerti. Nggak tahu tentang rukun iman, tidak ngerti. Rukun ihsan, tidak ngerti. Bagaimana? Bahkan dalam sholat aja asal sholat, Allah berikut-ikutan. Walau bacaannya nggak benar, surat Al-Fatihah kagak bagus, tajwidnya kalau kagak indah. Kenapa nggak mau belajar? Gengsi yang belajar, biar anak yang belajar. Kau salah, nggak bisa seperti itu. Karena mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki muslim dan perempuan muslim. Hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Kalau kita tidak memiliki ilmu, buta, sampai kita tidak tahu apa-apa. Rukun ihsan kita tidak tahu. Apa rukun ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innallaha yaraka. Coba lihat orang sebaik Allahu Akbar, tidak tahu. Ada kemarin bertanya yang semalam yang
Kemana bertanya? Bolehkah saya melafazkan nama Allah di depan saya ketika saya sembahyang? Seakan-akan saya melihat Allah. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sampai begitu? Bisa syirik, bisa jadi kan? Murtad. Itu nama, jangan di depan Allah, di depan kita tuh boleh begitu. Kan sudah ada perkataan ulama tentang ihsan. An-Nabulullah ka'anna katara. Kalau kau dalam ibadah misalkan kamu melihat Allah, saya akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Selesai. La ilaha illallah. Tidak ada yang Allah kecuali Allah. Sembahyang saja Allahu Akbar. Makanya yang pertama yang diperbagusi, yang diperindah, wudu'mu dulu. Bagaimana wudu kita? Caranya, nggak ada tertibnya. Bagaimana mau sholat khusyuk? Karena awalnya tidak khusyuk. Kalau wudu sudah bagus, tertib, sembahyang, insya Allah bagus. Sholat yang bagus. Dengarkan ayat ya Allah, apa dalam ayat itu terdapat. Kalau tidak ngerti, ikuti imamnya. Gampang, simpel. Lama-lama jadi khusyuk. Kenapa? Hati mulai suci, hati mulai bersih. Makanya ada syariat, ada tariqah, ada hakikat, ada ma'rifah. Ma'rifah ini paling tertinggi. Tidak bisa manusia mencapainya kecuali ketika dia jalankan semua ini. Ini sekarang kalau belajar tasawuf lain-lain, heran saya. Mau langsung ke atas. Saya tidak mau belajar kulitnya, saya belajar langsung isinya langsung. Hebatnya. Sampai-sampai saya ketemu orang ahli tasawuf, ahli tasawuf ini saya ketemu, bilang kamu sembahyang di masjid, saya duduk di sini, saya lebih afdal dari kamu. Duduknya saya sembahyang katanya. Kalau di masjid saya di sini, saya lebih diterima ibadahku daripada kamu. Kok bisa? Kalau duduk di sini berkata tidak sembahyang di masjid, kalau lebih mulia daripada saya. Bagaimana caranya? Apa? Mana tolong terangkan, jelaskan. Nabi SAW sudah rasul, sudah nabi, masih sembahyang sampai bengkak kakinya. Kau bukan nabi, bukan rasul, tidak sembahyang di masjid, duduk saja di kursi. Kau mengatakan dirinya betul. Syaitan. Bukan tasawuf tapi Jadi kalau ada pembahasan seperti itu hanya jangan ikuti. Sholat ini adalah menjaga kita. Sholat ini apa? Tiang agama. Sholat ini menjaga daripada kemaksiatan kita. Sehingga apa? Ketaatan makin meningkat di hadapan Allah sehingga dijaga oleh Allah. Zahir batin. Semoga Allah SWT menjaga kita tentang ilmu. Orang yang punya ilmu, al-alim bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun bi kubati ubadil wazan. Orang tetapi juga orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, lebih dahulu disiksa oleh Allah daripada perlahan. Makanya orang punya ilmu juga sebarkan ilmu walaupun baik. Balighu anni walau sampaikan ilmu itu walaupun satu ayat. Jadi bapak-bapak dapat ilmu, sampaikan ke keluarganya. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Ini mubah. Ini makruh. Sampaikan. Karena sudah ngerti ilmu. Makanya jamaah tabligh, ada jamaah tabligh di sini. Jamaah tabligh itu hebat. Masjid pindah kota ke kota, pindah ke daerah-daerah, pindah desa ke desa, ke hutan ke hutan. Menyampaikan apa? Ayo sholat berjamaah. Bagus mereka itu. Saya setuju. Tidak ada masalah. Karena kita orang gabung sama orang-orang seperti itu. Untuk apa? Berdakwah, mengajak mereka untuk sholat di masjid berjamaah. Karena memang Nabi sudah mengatakan akhir zaman nanti masjid banyak yang besar, indah-indah, bagus-bagus, tapi penghuninya kurang. Satu baris doang. Busanya masjid satu baris. Buat apa masjid dibuat besar-besar begini kalau satu baris doang? Mana yang lain? Tidur di dalam rumah kamu, sholat dalam rumahnya. Na'udzur. Itu Imam An, Imam Sayyidina Umar. Siapa tidak kenal Sayyidina Umar? Sahabatnya Nabi. Itu kalau ada sholat di rumah, bedak keluar. Ayo, berdiri semua. Sembahyang masjid, jangan sholat di rumah. Semua bedak di Sayyidina Umar. Ada di sini Sayyidina Umar. Saya di rumah, ayo sembahyang. Kalau tidak sembahyang, saya campur. Tidak, karena kita sudah akhir zaman, sudah mendekat kiamat. Kiamat kecil namanya kita sekarang ini. Persaudaraan, persatuan kurang, penghormatan, penghargaan kurang. Karena apa? Sudah kita dulu. Ya.
tenggelam dengan dunianya, padahal dunia itu tidak ada artinya. Ad-dunya mal'unu ma fiha illa dzikrullah. Dunia ini dilaknat sama Allah dan seisinya kecuali apa? Orang-orang yang dekat dengan Allah yang tidak dilaknat. Apa itu orang beriman? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang beriman. Mudah-mudahan imam masjid kita, ketua masjid kita, bendahara masjid ini dan pengurus masjid ini, insya Allah semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga yang dijaga oleh Allah dan orang yang hadir tempat ini, insya Allah berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minat tawabina, wa ja'alna minat syakirina, wa ja'alna min ibadika salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi hamdulillah ila ahsanil hal. Ya mughallibal qulub sabbi qulubina alaihi ya Allah bi asrul khatimah indal maut ya Rabbi. Ya Allah sucikan hati ini ya Allah, bersihkan jiwa ini ya Allah, jadikan kami orang-orang yang ahli sujud kepadamu, orang-orang yang ahli ibadah kepadamu, orang-orang yang selalu senantiasa beribadah ya Allah, jadikan mulut ini zikir berselawat, tangan ini memegang ayat suci Al-Quran, kaki ini hanya melangkah ke masjidmu ya Allah, dan satu ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah, halalkan kedua mata ini memandang wajah Rasulullah SAW ya Allah. Banyak kami ya Allah, di antara kami umat Nabi Muhammad yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya, tidak berjumpa dengan Muhammad yang ada berlalunya, sedangkan orang-orang soleh yang memandang wajah Rasulullah mereka dijamin surganya, dijauhi dari api neraka ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kami belum pernah melihat ya Allah, ketemukan kami dengan Rasulullah ya Allah. Dengan banyak selawat ini bukan ibadah kami masuk ke surga, tapi ibadah yaitu selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minat syakirin, wa ja'alna min ibadika salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saja ada yang mau bertanya atau boleh. Saya kasih pertanyaan 3 aja. Alim Fakih, Arif Billah. Ini mengejar apa? Tapi istilah. Ada istilah alif fakih, alif billah. Alif fakih itu tentang mengetahui tentang ilmu fikih, hukum fikih. Beda dengan alif billah. Alif billah ini orang-orang mengenal Allah. Alif fakih itu mengenal Allah, tapi punya ilmu. Sedangkan alif billah ini mengenal Allah, belum tentu punya ilmu. Seperti contohnya orang yang ibadah saja dia tahu ibadah, sholat tidak pernah tinggalkan sholat, tapi dia ahli ibadah, tidak pernah meninggalkan ibadah sholat berjamaah, ibadahnya luar biasa sampai tidak diinginkan, tapi dia punya ilmu. Mana lebih afdol, ahli fakih atau ahli ibadah? Jelas ahli fakih. Contohnya ketika di zamannya Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib tidur, sedangkan orang ahli ibadah ini sholat. Yang mana lebih mulia, seorang tidur ini atau orang ibadah ini? Ini baru ilmu, sedangkan ini tidak punya ilmu. Yang mana lebih afdal? Tidur. Kenapa tidur? Minumnya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah, mandinya ibadah. 24 jam dia beribadah kepada Allah. Kenapa? Dia niatkan inna amalu binniyat. Sedangkan yang tidur tadi ibadah, tidurnya ibadah. Sedangkan orang sholat tidak mandi, tidur tanpa niat. Ini makanya alif fakih dengan alif billah itu beda. Ya, paham? Jadi harus mengerti. Kalau sudah alif billah, aku sudah bagus. Bagusnya karena apa? Dekat dengan Allah. Lalu kemudian jangan pernah tinggalkan syariat, belajar ilmu supaya menjadi alif fakih. Kalau orang fakih sudah alif billah, sudah 2 dapatkan. Sedangkan orang alif billah belum tentu alif fakih. Ada lagi? Nah di sini. Silakan. Membaca maulid untuk keutamanya bagaimana, Bib? Apa keutamaan orang baca maulid? Sebelum saya jawab pembacaan keutamaan baca maulid, saya tanya dulu. Anda tahu dari mana? Anda tahu sholat dari mana? Dari Nabi. Anda tahu baca Quran dari Nabi? Sedekah, puasa, semua dari Nabi. Tahunya kita tentang ibadah kepada Allah karena Nabi SAW, maka balaslah kepada Rasulullah dengan apa? Ujian. Sedangkan yang merintahkan kita untuk bermaulid siapa? Bukan ulama, bukan kiai, bukan para habaib, bukan pemerintah. Yang menyuruh kita bermaulid Allah. Apa artinya? Mana dalilnya? Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika fayafrahu. Katakan dengan keutamaan Allah
Apa keutamaan Allah? Petunjuk, hidayah, agama Islam. Warahmati, apabila mati Al-Quran. Apa yang Al-Quran? Min ahlaki Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fayafrahu, misalnya fayafrahu, maka dari itu bergembiralah dengan lahirnya Nabi. Jangankan kita, seorang kafir, paman Nabi siapa? Abu Lahab. Ini paman Abu Lahab, kafir. Ibnu Abbas bermimpi, dalam mimpinya dia bertanya kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, limana? Kenapa kau setiap hari Senin diringankan siksa oleh Allah? Tahfif al-azabillah. Karena apa? Ketika lahirnya Nabi Muhammad, aku gembira. Aku utus budakku bernama Suwaibah Islamiyah, kuperintahkan untuk hadir menyaksikan kelahiran ponakanku. Kalau lahir, maka ya Suwaibah aku merdekakan dan kuberikan hadiah emas. Itu ketika lahirnya Nabi, Suwaibah Islamiyah berlari kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, ya Abu Lahab, farahta bin ulimi Muhammad, gembiralah engkau telah lahir ponakan Muhammad ya Allah. Maka Abu Lahab berkata, aku gembirakan engkau, aku merdekakan dan kuberikan hadiah emas. Dan di situ pula Allah ringankan siksaku di setiap hari dalam kuburku, dan setiap Allah berikan kemuliaan, setiap jari-jariku keluar sumber mata air besar dari surga. Ini seorang kafir dengan sesaat gembira lahirnya Nabi, Allah ringankan siksanya. Bagaimana umat, bagaimana dengan kita? Setiap minggu Jumat kita baca maulid, setiap bulan kita baca maulid, setiap tahun seluruh dunia yang mengaku umat Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad, berselawat, bermaulid untuk memuji Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi. Jadi jangan khawatir, jangan ragukan. Karena sholat ini, puasa, sedekah, apa saja ibadah, itu belum tentu masukkan kalian ke dalam surga. Itu baru jalannya menuju surga. Tetapi yang pastikan sudah jelas, nyata, yang masukkan kita ke dalam surga, ridho Allah, rahmat Allah, syafaatnya. Apa itu syafaat? Selawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak selawat kepada kata Nabi, itu yang dekat dengan kata Nabi SAW. Ada dikisahkan, ini kalau saya panjang bahas sampai jam 7 dan 8 pagi, tidak apa-apa saya jelaskan. Ada hamba Allah yang akan ibadah, ibadahnya jangan dilandakan, sujudnya sampai tidak terhitam, puasanya sampai badannya kurus, hartanya sampai habis. Tapi sayang, seribu sayang, dia tidak pernah berselawat sama Nabi. Ketika dia tertidur mimpi Nabi Muhammad, orang mimpi Nabi Muhammad diharapkan jasadnya di situ api neraka. Mudah-mudahan mimpi Nabi Muhammad semua. Orang yang berjumpa Nabi Muhammad dalam mimpinya, saya mungkin tanah tidak dapat menyentuh kulitnya. Ini hamba bangun mimpi Nabi Muhammad, dia panggil Nabi, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ketika dia panggil Nabi Muhammad, Nabi tidak menoleh kepada hamba ibadah yang tidak ditoleh oleh Nabi. Mayar Tafid tidak pernah begini. Kan dia dipanggil sama itu hamba tadi. Tapi Nabi tidak menoleh karena Nabi tidak kenal. Apa kata Nabi? Jutaan malaikat yang ada di langit dan di bumi, satu pun tidak ada kiriman salam buat diriku. Bagaimana aku bisa menjawab salam buat diri? Hamba ini terbangun dan dia menangis karena tidak dikenal sama Nabi. Mengadu sama ulama, ya ulama, ada apa? Aku mimpi Nabi Muhammad. Alhamdulillah, bagus, menulis surga kamu. Tapi Nabi tidak mengenal diriku. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa Nabi tidak mengenal? Apa yang kau lakukan? Coba ingat, oh saya tidak pernah berselawat. Astagfirullah. Hamba Allah kata nama ini. Kau diciptakan Allah dan saya, kau dihidupkan oleh Allah dan saya, kau diberikan nikmat oleh Allah dan saya. Allah mematikan dan menghidupkan kamu dan saya. Allah sendiri berselawat sama Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat sama Nabi. Siapa lagi berselawat? Malaikatnya Allah diperintahkan sama Nabi. Kalimat perintah itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Kemudian siapa yang diperintahkan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Makanya orang beriman tadi saya katakan, orang-orang yang beriman beruntung. Shollu 'alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kalian kepada Nabi kekasihku. Kalau kau mengaku beriman kepada Allah, pasti kau berselawat kepada Muhammad SAW. Karena kau Islam saja tidak beriman, maka kau tidak berselawat kepada Nabi. Makanya dalam sholat kita masing-masing, sholat
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai akhir innaka Hamidum Majid, tidak baca selawat di dalam sholat, tidak diterima ibadah kita. Betul? Bahkan doa, kalau kita tidak pakai selawat terakhir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak diterima doa kita. Makanya harus ada selawatnya. Nabi Adam alaihissalam 450 tahun tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ada di kota Tidjah tidak diampuni, ada di kota India tidak diampuni, di Riyadh tidak diampuni, di kota Madinah tidak diampuni. Ketika dia masuk, Nabi Adam masuk di kota Mekah, dia minta ampun kepada Allah, itu pun bertawassul atas nama Nabi Muhammad. Ya Allah, bihaqqi Muhammad faghfir lana dzunubana, dengan haknya Muhammad, dengan tawassul Muhammad, ampuni dosa-dosa kata Allah, aku ampuni dosa-dosa. Baru diampuni sama Allah Rasul. Itu bertawassul. Kata Allah, ya Adam alaihissalam, min aina arafta habibati, dari mana kau kenal nama kekasihku sedangkan aku belum ciptakan dia. Kata Nabi Adam, bagaimana ketika aku ciptakan aku ya Rabb dari tanah, aku mengangkat kepalaku, aku melihat namamu dengan nama kekasihmu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di situ pula aku berkata, demi Allah, tidak ada kecintaanmu kepada kekasihmu yang bergandengan namamu dengan namanya kecuali kekasihmu yang kau sayangi. Makanya dengan nama itu ya Rabb, aku bertawassul, ampuni dosa-dosaku dan jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Subhanallah, Nabi Adam minta menjadi umat Muhammad, tidak dikasihkan oleh Allah, sedangkan kita tidak minta menjadi umat Muhammad, tidak diberikan menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sudah menjelaskan. Silakan yang terakhir di sini. Ya udah. Jazakallah khair. Yang terakhir untuk menutup acara ini, kita ada ucapan terima kasih dari Ketua Badan Takmir. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid, Ustaz yang saya salah. Beliau adalah Darul Mustafa Hadramuddin. Bapak Imam, Wakil Imam, Pegawai Syara dan Badan Takmir Masjidul Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin kami tidak dapat sebut satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat, dan ada lagi undangan kami juga dari Baik Kesubuhan, Pak Ustadz. Kemudian dalam hal ini tentunya mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya, kasih sayangnya kepada kita semua sehingga bisa dipertemukan di masjid yang penuh berkah ini. Kita langsung bertatap muka dengan Al-Habib. Ini sungguh luar biasa ya, yang kita bisa dipertemukan dalam sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah kepada kita semua menerima syafaatnya nanti di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya ingin satu yang saya tarik dari Al-Habib, bahwa disampaikan tadi ilmu. Memang ilmu ini ada satu psikologika, satu kata-kata yang mungkin ini bisa kita ambil referensinya, bahwa siapa yang menguasai ilmu, dia akan menguasai dunia ini. Ya. Siapa yang bisa menguasai ilmu ini, dia bisa menguasai ilmu. Itu salah satu kata-kata yang disampaikan oleh salah satu orang berulama besar di China. Ya. Dia sekarang China itu karena dia menggunakan ilmu, dia menguasai dunia ini. Ya. Dia bisa bertarung dengan Jepang sekarang. Jadi mari kita mengumpulkan, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, namun ilmu itu kita bisa pilah-pilah. Kalau tidak, karena tidak semua ilmu itu bermanfaat bagi umat kalau dia salah gunakan, ya. Nah, seperti Pak Ustaz tadi katakan, mari kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk dunia dan akhirat. Berarti kita sudah bisa pisahkan kalau dunia apa kira-kira yang kita lakukan, dan di akhirat nanti kita akan menerimanya. Ya, jadi memang disampaikan tadi itu Pak Ustaz memang sangat mendalam bagi kita semua, karena ilmu itu memang sangat bermanfaat. Karena kalau kita tidak mempunyai ilmu, berarti akan buta kita melari kemana sebentar, ya kan? Melari kemana kita sebentar. Maka tadi banyak disampaikan. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita pada pagi yang indah ini kita bisa wujud nyatakan dalam kehidupan kita, ya, baik dalam keluarga, bermasyarakat maupun bernegara, ya, bernegara. Kemudian sekali lagi Pak Ustaz, terima kasih banyak atas kesempatan, atas kehadirannya di masjid yang penuh barokah ini, yaitu masjid yang kita cintai ini, Masjid Nur Taqwa, ya, di Desa Paniki Baru. Ya, di sini Pak Ustaz cukup banyak juga Muslim, karena di sini ada 3 tempat Desa Paniki Baru ini, kemudian di Puri Kelapa Gading dan Villa Mutiara, ini perumahan semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian telah berkenan hadir di tempat ini, dan mungkin dalam kegiatan tersebut ada hal-hal yang kurang berkenan, baik pelayanan kami di tempat ini maupun sebentar mungkin ada kita siapkan konsumsi. Tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami selaku atau sebagai manusia biasa pasti ada kesalahan, kekeliruan. Yang sempurna tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai, dan sebagai tempat kita nanti akan bertemu pada saat kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada para jamaah hadirin yang telah hadir menimba ilmu, mensiarkan subuh berjamaah, bersilaturahmi. Sebentar lagi kita bersama-sama. Dan juga disampaikan terima kasih kepada tamu-tamu yang lain, Ketua IMI untuk Bapak Sururi, terima kasih kedatangannya, serta rekan-rekan pengawal baik kesubuhan, Bapak Ustaz Fahmi, dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan barokah atas kehadiran
dari Rasulullah SAW ala bin Hamid bin Abu Bakar. Insyaallah kita mendapatkan hakikat daripada kehidupan ini, kita sari-sarikan, semoga kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Sebelum acara kita tutup, sekali lagi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada Nabi Muhammad serta para Rasul keberkahan untuk kita sekalian. Untuk menutup acara ini, insyaallah Nabi di belakang layar tadi sebenarnya di behind the screen ini, di belakang layar ini ibu-ibu dan lain-lain yang berperan penting untuk menyiapkan hidangan. Mari kita doakan untuk mereka diberikan sakinah keluarganya, diberikan kemurahan rezeki untuk waisah kehidupan pencariannya, dan kemudian keberkahan. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa ramah tamah makan. Dipersilakan kepada Habib untuk mendoakan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala khair wa qulubana wa arwahina wa shahidina wa a'malina. Allahumma barik fi hadhihi al-awliya salihin wa qulubana wa subhanahu wa bihi wa alim wa qalb wa abdu li tarabi bil hayy hadiya bi safiya wa qul abdiha. Allahumma ja'alna 'ala al-khair wa al-khair 'ala al-ibad.